Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Seruput kopi dulu ya, bismillah. Kopi kali ini dari Tuan Mr. Pujo, Jungle Kopi dari Gambung. Saya akan mencoba sesuatu yang berbeda lagi ya kali ini. Kali ini saya akan coba menjelaskan technical ya, sebuah technical terms, tapi dengan hanya bicara tanpa pakai visual ya, slide atau apapun gitu ya. Jadi ini percobaan aja ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mencoba, bagi saya itu adalah belajar untuk menjelaskan ini misalnya melalui podcasting ya. Podcasting kan hanya dengar suara ya. Gimana menjelaskan sesuatu tanpa visual. Yang akan saya jelaskan adalah tentang bagaimana komputer itu bekerja atau bagaimana komputer itu menyimpan informasi. Wah, langsung motor lewat dulu, gitu ya. Yang pertama begini, kenapa komputer itu bisa hebat gitu ya? Hebat sekarang itu karena adanya sistem digital. Digital itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau komputer dulu yang awal-awalnya itu namanya komputer analog ya, susah sekali. Itu kayak kaset ya, kalau kita bilang kaset itu digital, analog, CD itu digital, MP3 itu digital. Nah, digital itu adalah 0 dan 1. Nah, jadi yang disimpan dalam komputer itu bukan data sebenarnya, bukan suara saya sebenarnya ya, bukan video kita sebenarnya, tetapi adalah angka yang disimpan ya. Angka yang paling kecilnya itu apa? 0 dan 1. Jadi di komputer itu cuma bisa mengingat 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, dan seterusnya. Jadi dia itu hanya kumpulan 0 dan 1 di dalam komputer. Dan banyak sekali. Kenapa demikian? Karena kalau kita membuat sistem yang 0 dan 1 itu lebih tahan bantingan ya, lebih reliable. Kalau saya membuat sistem yang analog ya, yang angkanya itu continuous ya, misalnya dari 0, 1, 1 sekian, 0,2345, 03 dan seterusnya ya, angkanya gitu-gitu. Itu kalau jaraknya jauh sedikit, itunya turun ya, angkanya itu berubah. Kayak kaset ya. Kaset kalau kita putar lama-kelamaan, kan diputar sering kali gitu ya, lama-kelamaan dia suaranya akan berkurang, jadi mendem gitu ya, mendem. Ini bagi orang dulu ya, kalau anak sekarang nggak tahu kaset. Yang intinya kalau kita ulangi itu nanti kualitasnya turun. Nah, kalau 0 dengan 1 nggak gitu ya. Jadi kita bisa nyimpennya dalam bentuk apapun ya. Misalnya kita dalam bentuk analog pun bisa ya, dalam bentuk tegangan itu juga bisa. Kita batasi misalnya gini. Kalau tegangannya di bawah 2,5 katakanlah ya. Di bawah 2,5 itu kita anggap 0, di atas 2,5 volt ya, atau gini lah, kalau kita buat ya 0 sampai 5 volt ya tegangannya. Jadi kalau di bawah 2,5 volt kita anggap 0, di atas 2,5 volt sampai 5 volt itu kita anggap 1. Jadi kita simpan gitu. Nah, jadi apapun yang kita simpan di dalam komputer, kalau dia tegangannya 1,8, 0, kalau dia tegangannya 1,10, kalau dia tegangannya 0,10 gitu ya, dan seterusnya. Sementara kalau yang di atas misalnya 2,9, 1, 4,3, 1 ya. Jadi lebih gampang menginterpretasikan itu ya dengan 0 dan 1. Jadi itulah yang terjadi kenapa kita punya sistem digital. Jadi sistem digital itu mudah disimpan dan mudah direplikasi. Jadi kalau kita ngirim 0101 kita kirimkan ke sana, maka di sana bisa disimpan lagi. Jadi yang tadinya 0 di sini misalnya 1,9 ya, disimpan di sana dengan lebih baik jadi 0,01 misalnya. Jadi dia di-restore lagi ya. Yang di sini mungkin satunya terdegradasi jadi 2,9 volt, sampai di ujung sana dinaikkan lagi menjadi 4,9 volt misalnya gitu ya. Jadi dia bisa digenerate ulang, dibuat ulang ya. Sehingga dia bisa menjadi tahan bantingan deh. Angkanya berubah dikit-dikit nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau tegangannya, kalau sekarang saya lihat tuh alat-alat itu bukan 0 sampai 5 volt tapi 0 sampai 3,3 volt. Ya kita bagi 2 aja lah kira-kira gitu ya. Di bawah 1,5 dianggap 0, di atas 1,5 dianggap 1 gitu ya misalnya. Jadi kita bisa nyimpan 0101 dalam komputer. Ya, jadi semua komputer itu 011. Sehingga apapun juga kita representasikan dengan 01.
Kita punya angka misalnya Rp3.000. Nah, itu Rp3.000 direpresentasikan dari 010101 itu. Ya, representasinya gimana? Nah, nanti kita jelaskan di lain video ya, atau di lain podcast ya. Tapi semuanya, baik itu angka, huruf ya, data suara, data gambar, semuanya direpresentasikan dengan 0 dan 1. Itulah yang disebut komputer digital ya, 0101. Dan saking hebatnya teknologi digital ini, sekarang kita menjadi menjadi sesuatu yang harus dipahami setiap orang ya, 010101 gitu. Jadi misalnya orang bicara tentang literasi digital, nah literasi 01. Jadi nanti kita hitung-hitungannya cuma 0101. Bilangannya adalah bilangan biner gitu ya. Nanti kita belajar satu-satu ya. Tapi kali ini saya ingin menjelaskan dulu, poin saya adalah semuanya di dalam komputer disimpan dalam bentuk 0 dan 1, dalam bentuk digital, dalam bentuk apapun, tegangan. Kalau di CD lainnya gitu ya, ada kotakan, ada lengkungan, itu misalnya 1 ya, kalau ada legokan itu 0. Ada yang naik 1, ke bawah legokan 0. Atau kita buat juga, misalnya kita buat pantulan cermin ya, kalau dia memantul 1, kalau nggak mantul 0. Jadi apapun kita buat, selama kita bisa memindahkan dalam bentuk dua hal, nah itu kita sebutnya biner, dan itu bisa digunakan untuk sistem digital. Udah pusing kan? Nah, mari kita ngopi dulu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.